Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswan Bangsawan. Saya merupakan seorang guru di SMP Negeri 1 Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Di masa pembelajaran tatap muka terbatas ini, saya menggunakan metode yaitu pembelajaran campuran dengan pendekatan personal untuk mengatasi learning loss di masa pandemi COVID-19. Sejak tahun 2020, sebenarnya sekolah kami telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, dengan tentunya mengacu apabila daerah itu sudah memasuki zona kuning. Sebelum dilaksanakan pembelajaran tatap muka, selama itu juga atau di awal-awal pandemi, kami melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan full daring atau dalam jaringan. Nah, ketika ada informasi akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka, saya melakukan diagnosis asesmen atau melakukan survei terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya keadaan sebelum pembelajaran tatap muka terbatas. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi jaringan internet di tempat peserta didik ya? Jawaban tertinggi yaitu sangat baik, namun hasilnya pun tidak lebih dari separuh atau hanya 33% saja. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan peserta didik selama PJJ? Ya, mayoritas ataupun lebih dari separuh mereka menjawab sedih atau 62%. Pertanyaan berikutnya, seandainya besok pelajaran berlangsung di sekolah, bagaimana perasaannya? Ya, sekitar 87% lebih peserta didik menjawab bahagia atau senang. Berdasarkan hasil diagnosis tersebut, perlu ditingkatkan minat belajar peserta didik. Untuk peserta didik yang sangat kurang minat belajar dan tidak memiliki perangkat, saya berikan pendekatan personal yang dilakukan di sekolah. Itu saya lakukan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Pendekatan personal dilakukan sekitar 5-10 menit. Sedangkan untuk pembelajaran daring, saya menggunakan akun Google dengan menggunakan berbagai fitur seperti Google Classroom, Google Slide, YouTube, dan Google Form. Untuk tatap maya, sesekali saya gunakan Zoom Meeting karena memang terlalu sering menggunakan aplikasi tatap maya ini sangat menghabiskan kuota. Apabila tidak dapat peserta didik menggunakan Zoom, saya gunakan WhatsApp sebagai video call-nya. Pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah kami ini mengharuskan siswa maksimal 50% hadir ke sekolah dan 50% belajar di rumah. Dan akan bergantian keesokan harinya, siswa yang belajar di sekolah akan belajar di rumah dan yang di rumah pun akan belajar di sekolah. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, peserta didik diberikan arahan untuk selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas, dan selalu menghindari kerumunan. Pembelajaran tatap muka terbatas ini dilakukan pertama sekali di kelas, yaitu siswa diwajibkan untuk berdoa terlebih dahulu. Lalu setelah itu diberikan persepsi berupa materi yang terkait dengan kehidupan sehari-hari ataupun semacam ice breaking untuk meningkatkan kembali motivasi belajar. Setelah itu barulah pemberian materi pelajaran matematika sesuai kurikulum yang berlaku. Setelah kegiatan pembelajaran akan dievaluasi peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk dipanggil dan diberikan arahan sekitar 5-10 menit untuk ditanyakan apa kendala yang mereka hadapi. Adapun solusi yang saya berikan kepada siswa yang tidak memiliki perangkat ataupun jaringan yang tidak memadai, yaitu saya berinisiatif untuk membuat kelompok belajar ya, di mana saya mendatangi mereka secara berkelompok di tempat yang mereka tentukan atau di rumah mereka sendiri. Selama masa pandemi ini, saya dan peserta didik beberapa kali memperoleh penghargaan, yaitu penghargaan dari Bupati Lampung Barat sebagai guru kreatif dan inovatif tahun 2020. Lalu juga peserta didik
kami, yaitu di tahun 2020 juara 1 Olimpiade Matematika tingkat Kabupaten Lampung Barat. Dan baru-baru ini di tahun 2021 kami alhamdulillah memperoleh 2 juara sekaligus, yaitu juara 1 dan juara 2 lomba kompetisi sains nasional matematika tingkat Kabupaten Lampung Barat tahun 2021. Jadi dengan prestasi tersebut, pandemi COVID-19 ini bukanlah halangan bagi kami. Pembelajaran campuran dengan pendekatan personal ini, peserta didik pun lebih antusias dalam belajar. Hal ini dibuktikan bahwa semua siswa yang saya mampu tuntas dan tidak ada satupun siswa yang tidak tuntas dalam pelajaran matematika. Sebagai guru, tentunya menjadikan saya lebih termotivasi lagi untuk belajar dan berbagi kebaikan dalam pembelajaran. Adapun tantangan mengenai jaringan yang tidak memadai dan tidak memiliki perangkat komunikasi, sebagai guru saya harus menyisihkan waktu untuk memberi perhatian pada mereka, agar minimal mereka mampu mengikuti pelajaran matematika dengan baik dan tuntas, baik kurikulumnya maupun pendidikan moral sesuai dengan profil pelajar Pancasila, untuk menjadikan Indonesia semakin berjaya dan berdaya saing tinggi di masa yang akan datang. Saya juga melatih rekan-rekan guru di SMP Negeri 1 Liwa untuk memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi ini dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini rekan-rekan guru sangat termotivasi, sangat antusias untuk belajar demi kemajuan pendidikan di sekolah kami. Selain itu, untuk lebih mengembangkan kembali atau untuk memperluas ilmu yang bermanfaat, saya pun memberikan pelatihan secara daring ke seluruh guru di Indonesia. Lebih kurang ratusan guru yang setelah saya latih, dan alhamdulillah responnya sangat baik ya. Ini dibuktikan dengan baik itu di komentar di berbagai sosial media maupun lewat video call, mereka sangat antusias dan sangat terbantu dengan adanya teknologi. Karena dengan teknologi ini sangat mempermudah pekerjaan mereka sebagai seorang pendidik. Demikianlah pembelajaran campuran dengan pendekatan personal atau jaran gudeg untuk mengatasi learning loss di masa pandemi COVID-19. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan pesan saya, jangan jadikan pandemi ini sebagai halangan kita untuk terus berkarya. Mari kita perbaiki, mari kita maju untuk kebaikan dunia pendidikan pada umumnya. Jayalah selalu pendidikan Indonesia. Kesan saya belajar matematika di masa pandemi ini bersama Bapak cukup mudah dipahami karena Bapak memiliki channel YouTube yang berisi konten-konten pembelajaran matematika. Dengan belajar seperti itu, lebih mudah untuk dipahami dibanding memahami dengan membaca. Kesan saya saat belajar matematika adalah saya sangat menyukainya karena proses mengajar yang diberikan oleh Bapak Guru. Ditambah belajar matematika adalah pelajaran yang menurut saya itu